Halo teman-teman sebangsa dan setanah air dari Sabang sampai Merauke. Kabar semua teman-teman. Semoga baik-baik saja ya, dan semoga rezekinya lancar, dan semoga juga segala urusan lancar juga ya teman-teman ya. Di video kali ini kan teman-teman, gimana kita kalau keliling kampungku ini aja, kampung kami yang di sekitar sini lah, pasti ada itu ya kan yang beda, pasti berbeda lah, totally different lah istilahnya. Dan kalau ada nanti yang kita lihat sepanjang perjalanan nanti kan, kalau ada yang kita lihat yang berbeda atau yang unik, biar sekalian kita terangkan ya teman-teman ya. Ya pasti banyak lah yang mau diulas nanti. Oke teman-teman ya. Oke. Seperti inilah perkampungan di desa kami ya teman-temannya. Sebenarnya di sini banyak ya rumah, tapi gak ada warung, jadi gak bisa bapak-bapaknya nongkrong gitu, atau ibu-ibunya menggosip di depan rumah gitu kan, di teras-teras rumah itu. Kayak tertutup semua, gak ada ngobrol-ngobrol gitu, gak ada. Tapi sebenarnya gak antisosial ya, tapi gak tahu lah kalau yang di perkotaannya, di perkotaan Jepangnya. Kalau di sini bersosialisasi kami, kalau seringnya antar tetangga gitu kan, habis mancing gitu kan, banyak dapatnya dibagi ke kami gitu. Dan sebaliknya juga kalau ada hasil panen nenek kami kan, dibagi ke tetangga gitu, seringnya tukar-tukaran gitu. Dan disinilah garasi kami ya teman-teman ya, nggak pas di depan rumah garasi kami, agak di depannya. Tapi ini bekas rumah orang rumah dulu waktu anak-anak masih di sini rumah orang itu, tapi udah pindah ke sana. Ini jadi di ladang, jadi di ladang kan lah ini. Jadi di sinilah tempat nenek kami berladang. Taunya dulu kalian, waktu pertama kali aku sini mau ku bantu nenekku kan, nggak merasa sakit hati, ku bantu kayak gitu. Sinilah nek, ku bilang gitu kan, nggak sakit hati, dia kayak merasa biarpun udah tua aku masih ada gunanya, aku ya masih bisa kayak gitu. Jadi kalau kita bantu kan orang tua di sini kan, kayak merasa nggak berguna lagi kayak gitu. Tersinggung mereka kalau kita bantu, biarpun seberat apapun bebannya. Jadi kita kan sebagai orang Indonesia kan udah diajarkan kan, bantulah orang tua gitu kan. Kalau di sini nggak kayak gitu dapat teman-teman. Tapi pertama kali biar bisa ku bantu nenek ini kan, mesti ku akali lah. Jadi kayak kadal lah aku. Ku bohongi lah dulu nenekku waktu kayak gitu kan, pakai traktor tangan gitu kan, dongos-ngosan dia. Pura-pura ku bilang, "Nek, kayak mana pakai ini? Ajari dulu aku." Pura-pura ku bilang kayak gitu kan. Diajar, gini. Padahal akalkunya itu biar aku yang ngerjain. Udah nggak tiga kali lah aku kayak gini, melihat nenek gitu kan. Ya kita pun sebagai orang Indonesia, teman-teman pun kan sekali, kalau misalnya kalian melihat kan nggak tega kalian. Makanya ku akali kayak gitu, mesti kayak kadal lah. Makanya ku bilang pindah tempat, pindah warna kayak gitu kan, ganti warna. Kadalnya enggak, bunglonnya masuk ya teman-temannya. Itulah itu. Tapi semenjak saat itu kan, jadi sering ku bantuin nenek itu kan. Aku pura-pura ku bilang, "Nek, aku lah yang nak Torea biar makin pandai," ku bilang kayak gitu. "Oh iya, terserah lah," dibilang kayak gitu. Tapi kan yang beberapa bulan terakhir ini kan, masuk rumah sakit nenek itu, gak bisa lagi kerja kayak gitu kan. Tapi masih disikat juga kerja kayak gitu. Tapi memang udah gak sanggup, memang nyerah dia. Dikasihlah 2 baris itu kan, kalau di ladang kayak bentuk kuburan kayak gitu kan, 2 berbaris gitu panjang-panjang kan. Dikasihlah 2 baris, kaulah nanam ini katanya. Aku udah gak sanggup lagi. Tapi tetap dia nanam, di sisanya itu kan tetap dia nanam bawang sama bunga-bunga untuk untuk orang ini loh, untuk sembayangnya, untuk ziarah juga. Dari situ juga bunganya diambil. Memang iyalah, memang pekerja kerasnya memang nenekku ini, nggak mau makanya aku rasa panjang umurnya kayak gitu. Nah seperti inilah perkampungan persawahan lah ini ya. Tapi ini karena masih musim dingin di sini kan teman-teman kan, belum bisa padi ditanam di sini. Ini yang tumbuh-tumbuh ini gandum ini ya teman-teman ya, yang ditanam ini gandum. Nantilah kalau mendekati
menjelang musim panas nanti disitulah panen ini. Karena gandum bisa hidup di musim dingin teman-teman, sedangkan padi nggak bisa kan. Makanya sekali setahunnya di Jepang ini panen padi. Tapi kalau udah panen padi mau diselangi orang itu pakai gandum kayak gini lah. Nanti kalau udah panen gandumnya ditanam lagi pakai padi gitu. Seperti inilah teman-temannya. Itulah yang ku tahu, ya kan. Sistem pertanian di sini kan hampir samanya sama sistem pertanian di kita, tapi di sini memang lebih modern kan kalau dari segi peralatan kan. Tapi kalau dari sistem tata cara kerjanya samanya kayak di Indonesia. Masih ada biarpun negara maju Jepang ini masih ada sistem koperasi, tapi ya memang kooperasinya memang bagus cara kerja, yang nggak kayak di Konoha sana kan yang abal-abal kayak gitu. Masih ada mafia pupuk, masih ada mafia tanam, mafia agraria kan. Kalau di sini memang enggak. Setiap ada keluhan petani di sini mengadu aja ke kooperasinya kayak gitu, cepat selesai. Kalau ada masalah pupuk pun bisanya orang ini minta pupuk duluan kayak gitu. Dan petani di sini masih sistem berkelompok ya teman-temannya, belum perorangan. Tapi nggak tahu lah kalau yang udah perusahaan besar kan. Kalau petani di sini, petani lokal masih sistem kelompok lah, masih ada ketua-ketua kelompoknya kayak gitulah kira-kira teman-teman. Masih di seputaran distrik ini ya, kampung kami ini. Nah kayak gini kalian tengok ya kan, padat kali kan. Tapi mak-mak yang markumbur sama warung-warung kopi, tempat bapak-bapak nongkrong main catur main gaplek nggak ada kan. Nah kayak gini lah. Tapi memang hening kali lah di sini teman-teman. Oh jam 7 malam pun nanti udah nggak ada lagi suara, cuman suara jengkrik itulah nanti yang kedengaran di sini. Suara kecoak itu ngek kayak gitu. Apalagi kalau hujan, suara apa itu, kecebong itu. Terus buah-buahan banyak kali di sini, yang jeruk, yang anggur, yang apa segala macam kayak gitu. Tapi nggak ada maling-maling kayak gitu. Kalau di kampung kami kayak gitu kan, seringkali kami colong kalau kayak gitu. Tahunya kalian teman-teman, di Jepang itu lagi krisis penduduk, apalagi di daerah kota-kota kecil ya, sama daerah perkampungannya itu, daerah desa-desanya. Karena apanya itu, tingkat kelahiran yang rendah, juga karena anak-anak mudanya itu lebih memilih pindah ke kota-kota yang lebih besar. Makanya kalau di daerah kampung atau daerah kota kecil susah kali nyari pekerja di situ. Perusahaan-perusahaan itu banyak, perusahaan-perusahaan pindah ke kota lah biar lebih mudah nyari pekerja. Macam inilah di kampung istriku ini kan dulu. Inilah pabrik ini besar kali dulu ini. Di tahun 80-an sampai awal tahun 2000-an lah. Ini ramai kali ini pabrik kulit sapi atau kulit lembu, nggak tahu lah. Yang penting nggak kulit kerbau, karena kulit kerbau udah jadi kikil kan. Inilah pabriknya bikin karpet lah dulu dari kulit sapi atau kulit lembu lah, itu ya teman-temannya. Jadi dipindahkanlah ke kota katanya pabriknya ini. Susah nyari pekerja, padahal di Konoha sana banyak pengangguran. Ya kan, dulu sampai tenaga kerjanya ini dari Brazil dulu katanya. Tapi karena alasannya kan susah nyari pekerja kan, gara-gara jauh itu dari stasiun, jadi orang malas kerja di sini katanya. Iya memang kok dari stasiun ke sini kira-kira 20 atau 25 menit aku tiap hari naik sepeda itu 20 sampai 25 menit. Gak mungkin kan pekerja itu udah naik kereta, naik sepeda lagi kan. Nah itu yang bikin mereka sulit nyari apa. Tapi biarpun kosong, kayaknya masih ada barang-barang di dalam ya kan. Masih banyak kayaknya barang-barang di dalam itu ya. Tapi itu aman. Udah disinilah akhir pabrik ini kan berakhir. Tapi ini udah nggak apa lagi, nggak pabrik kulit lembu itu. Ini udah kayak perusahaan PDAM-nya ini teman-teman. PDAM-nya di kampung kami itu besar juga ini, memang ku tengok ini di sini. Tapi kan daerah nggak bisa masuk kayak gitu kan, jadi kita skip lah dulu ya. Inilah dulu ke pabrik yang ini lah dulu kita yang
segan hidup mati tak mau ini. Tapi sebenarnya ini bukan bangkrut ini ya teman-teman ya, cuman pindah operasi aja ya. Tapi masih ada lah di produksinya di sini. Enggak asli total tutup ya, masih ada beroperasi. Tapi udah enggak seramai dulu kan. Mungkin kan karena apa itu ini kan perusahaan patungan-patungan gitu kan. Ada yang ada yang mau pindah, ada yang enggak mau pindah, semacam kayak gitulah. Tapi inilah macam segan hidup mati tak mau ku tengok apa ini kan perusahaannya ini. Tapi tahunya kalian programnya pemerintah ini biar jangan sampai pindah lagi masyarakatnya itu ke kota-kota gitu, ke kota yang lebih besar. Dimanja masyarakatnya sini, kayak macam pajaknya dikurangin, upahnya ditinggikan, terus sama pasangan yang baru menikah kayak gitu, pasangan muda kayak gitu kan disubsidi apa rumah, kalau mau beli rumah kayak gitu. Bahkan ada yang dikasih rumah kosong gratis kayak gitu sama pasangan muda-mudi, dikasih gratis rumah kosong kayak gitu, karena kan banyak rumah kosong di sini, di kampung-kampung sini. Terus apa anak-anaknya di sini kan dibiayai sekolahnya. Terus kalau ada lagi kalau 3 anaknya kayak gitu, anak ketiganya ini dibiayai lah sampai sekolahnya segala macam. Nah, kayak gini lah rumah kosong ini teman-teman, kayak gini bagus sekali kan. Inilah contoh yang rumah bagus tapi nggak ada penghuninya. Aku lagi di atas jembatan layang ini teman-teman ya, lagi ngerekam nengok suasananya. Gila cantik kan. Inilah daerah industri yang sudah vakum itulah. Di belakangnya itu persawahan lah kan, persawahan ini. Tapi lagi gandum ditanami kayak gini teman. Tengoklah gandum lah ini. Gampang ya membedakan gandum sama padi. Kalau gandum dia kering, kalau padi kan dia berair kan kalau masih muda kan. Kalau mau dipanennya kering dia. Kalau udah kuning. Kalau gandum kan kering dia, nggak ada airnya. Seperti inilah kampung kami itu kira-kira teman-teman. Di antara rumah yang padat itu disitulah rumah kami. Tengok kalian lah, karena aku pun nggak nampak. Tapi di antara rumah yang padat itu banyak rumah yang kosong di situ teman-teman. Gak ada. Ini lagi lewat kereta. Baiknya pemerintah sini kan teman-teman kan udah kurasakan sendiri. Walaupun aku warga negara asing di sini kan, tapi fasilitasnya itu enak kali lah. Dulu kan waktu pas pandemi kemarin itu kan kena juga aku di karantina lagu 2 minggu, memang itu di karantina. Tapi semua makanannya semuanya dapat lah. Dapat lah teman-teman, dikasih lah, nggak kekurangan lah. Terus dirumahkan lagi kan dari perusahaan, udah dapat tunjangan, dapat lagi dari negara. Berapa itu? Kira kepala itu dah. Karena aku, istriku, anakku 2 dapat semua. Enak kali. Tapi yang nggak enaknya kan pergaulan di sini lah teman-teman. Biarpun aku di sini kan udah hampir 7 tahun lah aku di sini. Tapi teman-teman Jepangku kan, ya itulah kalau nggak saudara-saudara istriku, temannya dari istriku, itu pun beberapa, nggak semua. Terus yang family dari istriku lah, sama teman-teman kerja. Dan uniknya kan teman-teman kerja ini kan, ya udah teman kerja itu aja. Di luar kerja udah nggak teman lagi kami. Karena kalau habis kerja ya udah pulang masing-masing. Nggak pernah kami yang satu kerja istilahnya ngopi bareng, nongkrong bareng, nggak ada ceritanya kayak gitu teman-teman di sini. Nggak ada acara-acara di luar kerja, nggak pernah kami apa. Cuman mancing lah, mancing itu pun karena dibiayai tempat kerja kan, dibiayai perusahaan. Cuman itu aja lah. Ya di sini aku udah hampir 7 tahun lah. Ya teman-temanku ya sesama orang Indonesia, baru sama orang Vietnam. Itu pun kan berteman aku sama orang Vietnam itu kan gara-gara teman satu kerjanya. Jadi kalau ada bikin acara orang itu, mau kadang-kadang aku diajak, ya udah. Dari teman-teman orang itu pun kenalan lagi sama teman mereka kan. Itulah circle pertemananku teman-teman. Itulah susahnya teman-teman cari teman di sini yang orang Jepang. Karena tertutup kali orang-orang sini.
adanya itu pernah teman satu kerja aku kan, pulang kami naik kereta bareng kan, karena dekat-dekatan kami itu udah gitu aja, gak ada cakapan, gak ngomongan gitu, kayak nggak kenal sama sekali kayak gitu. Aduh pikir. Padahal nanti kan kalau udah jumpa di tempat kerja kan, tadi kantor kan, oh hayo gojek kayak gitu lah. Sampai membungkuk, tiba di luar nggak kenal. Makanya jangan heran kalian, nah kalau misalnya aku udah 7 tahun di sini, lebih banyak temanku orang Vietnam daripada orang Jepang. Karena memang itulah kenyataannya. Nah, sampai di sini dulu video kita kali ini ya teman-temannya. Jika ada kritik dan saran, tinggalkan di kolom komentar ya teman-temannya. Dan jika ada kata-kata yang salah, mohon maaf yang sebesar-besarnya teman-temannya. Bagi yang sudah menonton, terima kasih saya ucapkan. Dan bagi teman-teman yang sedang berpuasa, selamat menjalankan ibadah puasa. Dan jangan lupa klik like dan subscribe ya teman-temannya. See you in the next video. Bye-bye.